Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Tahu Network. Belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Pernah nggak teman-teman pas lagi asyik main game atau lagi rapat Zoom meeting, tiba-tiba koneksinya patah-patah, gamenya terasa lag, suara Zoom video meetingnya putus-putus. Padahal pas dicek speed test, kecepatan internetnya kencang, bahkan sampai berpuluh-puluh Mbps. Nah, pasti banyak yang berpikir seperti ini. Yang penting bisa connect WiFi dan Mbps-nya besar. Sudah pasti lancar internetnya. Padahal pada kenyataannya belum tentu seperti itu. Hari ini kita bakal buktikan secara langsung mana yang sebenarnya lebih stabil, koneksi pakai kabelan atau pakai wireless. Kita bakal uji coba di dua skenario ya teman-teman. Jarak dekat dalam satu ruangan dan skenario yang kedua yaitu beda ruangan atau beda lantai. Saya juga akan bongkar kenapa kadang WiFi kita sudah terhubung bahkan sinyalnya full, tapi internetnya malah zonk, alias tidak ada koneksi internetnya. Yuk, langsung kita bahas. Sebelum kita lihat datanya, biar gampang dipahami teman-teman awam, internet itu nggak cuma soal Mbps atau speed saja, tapi juga soal kestabilan, ya, seperti ping. Bayangkan speed itu seperti sebuah lebar jalan tol ya teman-teman ya. Semakin lebar jalurnya, semakin banyak mobil yang lewat. Ya, mobil ini diibaratkan seperti paket data. Paket data itu bisa berupa teks, video, gambar, ya seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau ping itu adalah waktu atau reaksi. Makin kecil angka pingnya berarti respon internet teman-teman semakin instan. Kalau pingnya naik turun seperti roller coaster, itu yang bikin game teman-teman atau Zoom meeting teman-teman terasa lag atau putus-putus. Oke, di skenario pertama kita akan tes jarak dekat dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ya di sini sudah ada laptop yang akan kita gunakan untuk tes kestabilan antara WiFi atau kabelan ya. Kita tes dulu ya dengan menggunakan kabel LAN. Ya ini kita berada satu ruangan dengan router. Ya ini routernya ada di sini ya teman-teman ya. Routernya pakai TP-Link. Router TP-Link ini tentunya sudah satu jaringan ya dengan kabelan ini sudah satu jaringan. Sumber internetnya di mana? Ya, itu teman-teman bisa lihat di situ sumber internetnya ya. Ya, di dalam sudah kayak data center itu. Nah, itu isinya router buat semua. Itu sumber internetnya di sana. Sumber internet di sana kemudian di-share ke komputer-komputer di sini ya, teman-teman ya. Ini komputer kantor ya. Di sini kemudian dihubungkan ke satu router TP-Link itu. Ya, itu satu jaringan semua teman-teman. Oke, kita mulai speed test ya teman-teman ya. Kabelan ya, kita uji coba speed test kabelan dulu, kestabilannya seperti apa. Oke, kita mulai. Pingnya dapat 1 ya teman-teman ya. Kemudian speed downloadnya, nah ini teman-teman bisa lihat 187.
Ini bandwidth yang saya pakai itu 300 Mbps teman-teman ya, karena ini sudah dibagi-bagi ya, jadi dapatnya 187 untuk download, kemudian uploadnya 193. Oke, sekarang kita coba testing menggunakan CMD ya teman-teman ya. Kalau yang testing yang di sini itu ya saya merasa kurang akurat ya. Biar lebih akurat kita pakai command prompt. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita ping ke Google. Oke, di sini di tes ping, coba kita looping sampai berapa kali ya ini. Oke, kita stop ya teman-teman ya. Oke, ini kelihatan nggak ya teman-teman ya? Ya mudah-mudahan kelihatan ya. Ini karena saya pakai action cam ya, action cam yang saya pakai ini nggak ada autofocusnya. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini kita lihat ya, rata-rata di bawah 30 milisecond teman-teman ya. Ya ada lonjakan sedikit ini di 48 milisecond. Selain itu di bawah 30 milisecond ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita selanjutnya kita tes kestabilan WiFi teman-teman. Oke, ini saya cabut ya, kabel LAN-nya saya cabut. Ini dilepas saja. Kemudian wireless-nya, WiFi-nya saya on-kan ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, sudah terhubung, SSID-nya server ya. Oke, kita uji coba kestabilan kecepatan wireless ya teman-teman ya. Kita go. Oke, untuk wireless teman-teman bisa lihat ya, perbedaannya cukup signifikan ya teman-teman ya. Pingnya di sini dapat 3, kemudian downloadnya 42 Mbps. Untuk uploadnya ini masih dites ya teman-teman ya, ini 23, 24, 25 ya. Ini untuk uploadnya dapat 26, cukup signifikan ya teman-teman ya perbedaannya. Oke, selanjutnya kita tes ping menggunakan CMD ya. Kita looping beberapa kali ya teman-teman ya. Kok berhenti? Oh, ada time out-nya teman-teman. Oke, kita stop. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk time-nya ini responnya 2,9 29 milisecond ya, 29. Tapi di sini teman-teman bisa lihat ada RTO-nya teman-teman ya. Ini yang bikin suaranya kalau pas video call putus-putus atau pas telepon WhatsApp putus-putus. Itu ini teman-teman yang bikin nggak stabil. Terus kalau teman-teman lagi main game online ya, ini yang bikin pingnya molor itu ini teman-teman, yang bikin putus-putus. Ini di sini bisa dilihat ya, loss-nya 3%. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan coba tes ya. Kita tes untuk jarak yang lebih jauh teman-teman. Nanti di balik ruangan sini ada ruangan ya teman-teman ya. Di balik tembok ini ada ruangan, kita akan coba tes di sana ya teman-teman ya. Oke, saya siapkan dulu peralatannya.
Oke teman-teman, kita laptopnya kita pindah ke ruangan sebelah ya. Oke. Ini ruangan saya di sini, kemudian kita pindah di sini teman-teman. Berarti wifi-nya ada di balik tembok ini ya teman-teman ya. Kita akan melakukan uji coba di sini. Nah, ini sudah saya siapkan kabelnya, kabel LAN-nya ya. Tentunya satu jaringan juga dengan ruangan tadi ya teman-teman ya. Oke, kita hubungkan dulu ya kabel LAN-nya. Oke teman-teman, kita coba ya, kita uji coba dengan jarak yang lebih jauh. Nah, ini sudah dihubungkan kabel LAN-nya ya. Tentunya satu jaringan ya teman-teman dengan ruangan yang pertama tadi ya. Kita speed test. Pingnya 1 teman-teman. Downloadnya 190 Mbps, 190-an ya teman-teman ya. Masih konsisten ya teman-teman ya. Oke, uploadnya 193. Pingnya masih sama 1 teman-teman. Oke, kita tes ping dengan CMD. Oke teman-teman, ya, ini pingnya, timenya ini di 26.25 ya, masih sangat konsisten ya dengan menggunakan kabelan teman-teman ya, biarpun beda ruangan ya. Oke, selanjutnya kita coba tes dengan kabel dengan wireless ya teman-teman ya. Kita exit dulu. Oke, di sini saya cabut. Kemudian kita konekkan ke server ya teman-teman ya. Tadi SSID-nya server connected. Oke, sudah connect ya teman-teman ya. Sudah connect ke WiFi server ya. Kita speed test teman-teman ya. Set. Pingnya masih dapat 3 ya teman-teman ya. Tadi juga dapat 3. Ini downloadnya dapat 14 ya teman-teman ya. Uploadnya 7 Mbps. Karena terhalang tembok ya, ini sudah terhalang tembok, kemudian terhalang lemari dan ada kacanya teman-teman. Nah, ini kaca itu bisa memantulkan sinyal WiFi teman-teman. Kemudian kayu ini juga dia bisa menyerap sinyal WiFi juga ya, ditambah lagi dengan adanya tembok ya. Jadi ya ini teman-teman bisa lihat hasilnya, pingnya dapat segitu ya teman-teman ya. Ini untuk uploadnya ini dia sudah mulai jeblok ya. Oke, kita lanjut ke tes ping dengan menggunakan CMD ya. Ya, untuk pingnya ya di sini teman-teman ya, mudah-mudahan kelihatan ya ini. Pingnya agak molor ya teman-teman ya, di timenya ini agak molor ya. Oke, kita stop, coba kita review. Nah, ini yang paling kecil 28, kemudian 29,
40, 41. Ya ini bahkan sampai di 70 teman-teman. 70 ms, 50 ya, ini yang bikin game online teman-teman atau video call teman-teman suaranya putus-putus atau gambarnya jadi putus-putus ya teman-teman ya, kotak-kotak seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan handphone? Kita coba tes menggunakan handphone ya teman-teman ya. Oke, kita pakai tes menggunakan handphone ya. Satu ruangan dengan router WiFi. Kita speed test. Handphone yang saya gunakan ini Motorola G45 ya, HP biasa teman-teman. Ini kalau di handphone speednya bisa sampai 26 ya kalau satu ruangan. Plotnya 30 Mbps. Oke, dapat segini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba tes di ruangan sebelah ya teman-teman. Kita jalan ke ruangan sebelah. Oke, kita tes di sini ya teman-teman ya. Kita tes ulang. Wah, sudah drop ya teman-teman ya, bandwidth-nya ya. Jika teman-teman lihat ya itu sinyalnya full. Tapi dia speednya jadi turun ya, agak kurang stabil ya teman-teman. Dari yang sebelumnya dapat lebih dari 20 ya, ini turun. Untuk downloadnya 9 Mbps ya, kemudian uploadnya 15 ya. Ya, ini juga berlaku jika teman-teman berbeda lantai ya, berbeda lantai 1 dan lantai 2 ya. Ya, ini studi kasusnya kurang lebih sama ya, teman-teman ya. Selain itu, yang mempengaruhi stabil tidaknya koneksi wireless pada perangkat itu juga tergantung pada chipset perangkatnya ya, teman-teman ya. Jadi chipset pada perangkat itu juga sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Mungkin jika teman-teman pakai laptop yang seri-seri lama itu speed download 40 Mbps, kok 40 Mbps, speed download 14 Mbps, uploadnya 8 dengan kondisi seperti ini ya. Terhalang tembok dan lemari ya. Mungkin beda laptop itu beda hasilnya teman-teman, karena setiap laptop itu juga tergantung chipsetnya teman-teman, chipset wirelessnya. Kalau teman-teman bandingkan dengan laptop-laptop lama, laptop-laptop jadul, itu mungkin nggak bisa sampai 14 Mbps teman-teman, bisa jadi mungkin lebih parah lagi teman-teman. Sama halnya dengan handphone ya teman-teman ya. Ini handphone yang saya pakai ini kelas entry level ya. Ya, ini speed downloadnya ya dapatnya segini teman-teman. Mungkin hasilnya akan berbeda jika teman-teman pakai HP flagship ya teman-teman ya. Yaitu chipsetnya pastinya lebih bagus ya daripada yang entry level seperti ini. Jadi teman-teman jangan salahkan WiFi-nya jika teman-teman berada di satu ruangan ya. Teman-teman yang lain speed koneksi internetnya lebih lancar, sementara teman-teman nggak lancar sendiri internetnya. Ya itu jangan salahkan WiFi-nya. Ya, bisa jadi perangkat teman-teman chipsetnya kurang powerful seperti itu teman-teman. Ini laptop yang saya pakai ini ya laptop lumayan berumur juga, HP EliteBook ya teman-teman.
Tapi chipset Wi-Fi-nya sudah bagus, sudah Wi-Fi AX6. Ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan kapan kita menggunakan wireless atau kapan kita menggunakan kabelan ya. Gunakan kabelan untuk perangkat yang butuh konektivitas stabil atau posisinya diam. Contohnya seperti PC desktop, kemudian PC server ya teman-teman, Smart TV juga bisa, TV Android ya. Itu teman-teman bisa menggunakan kabelan karena posisinya kan nggak gerak-gerak ya teman-teman ya. Kemudian kapan kita menggunakan wireless ya, teman-teman bisa menggunakan wireless jika keperluan teman-teman mobilitasnya tinggi, sering-sering berpindah tempat seperti laptop, kemudian handphone ya. Kalau handphone jelas ya pakai wireless ya, dia pakai Wi-Fi ya. Kemudian ada tablet PC, tablet Android, nah, itu teman-teman bisa pakai wireless. Kalau kalian punya kendala seputar Wi-Fi atau punya pengalaman unik ya terkait dengan dunia per-wirelessan ini atau dunia perkabelan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.